Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, bantuin aku ya. Apa tuh? Aku mau presentasi, jadi nanti kalian tolong nilai ya. Boleh. Jadi nanti menurut kalian kurangnya aku apa, terus ya intinya koreksi aja ya. Iya. Kayaknya mendingan aku dari salam nggak sih? Dari salam sampai akhir ya. Iya. Oke. Simulasi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di siang hari ini. Oke, langsung saja ya. Pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai pemutusan hubungan tenaga kerja. Nah, jadi kita akan membahas seputar PHK, pensiun, dan lain sebagainya. Boleh dilanjut? Nah, pemutusan hubungan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja? Jadi PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hubungan kerjasama antara karyawan dengan perusahaan, baik karena ketentuan yang telah disepakati atau mungkin berakhir di tengah karir. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja pada suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Sampai sini udah paham ya mengenai pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK ini. Udah ya, mungkin dilanjut. Selanjutnya ada alasan pemutusan hubungan kerja. Mungkin di era yang sekarang ini kita ada yang namanya pemangkasan anggaran ya, kayak efisiensi, dan itu juga menyebabkan banyaknya buruh pabrik atau karyawan itu yang diberhentikan atau yang di PHK ini. Nah, alasan-alasannya ini yang pertama ada pekerja meninggal dunia. Jadi jika pegawai dari suatu perusahaan itu meninggal dunia, maka otomatis dia ter-PHK gitu, karena emang orangnya sudah tidak ada gitu. Kemudian yang kedua, kontrak kerja berakhir. Nah, biasanya ketika sedang wawancara dengan HRD itu ada yang namanya kontrak kerja, betul? Nah, ketika kontrak kerjanya sudah berakhir, otomatis kerjanya juga sudah berakhir. Nah, alasannya yang kedua itu karena kontrak kerja berakhir. Kemudian yang ketiga, karena putusan pengadilan atau inkraj. Nah, putusan pengadilan ini apabila pegawai di suatu perusahaan mengalami masalah, kemudian mengharuskan pegawai ini untuk ke pengadilan. Kemudian ketika di pengadilan memutuskan bahwa pegawai ini bersalah dan harus dipecat, maka dia harus dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Nah, itu disebut dengan putusan pengadilan. Kemudian yang keempat ada melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Nah, ketika sedang wawancara atau kontrak kerja juga pasti membahas mengenai perjanjian-perjanjian kerja dan juga peraturan perusahaan seperti apa. Nah, ketika pegawai melanggar perjanjian kerja, maka dia bisa saja di PHK. Mungkin melanggar perjanjian yang berat ya, dia bisa langsung di PHK. Kemudian lanjut. Selanjutnya ada tujuan pemutusan hubungan kerja. Tujuan utama dari pemutusan hubungan kerja ini lebih berfokus pada kepentingan perusahaan sebagai pelaku usaha. Dalam hal ini, perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan operasional dan produksi agar tetap berjalan untuk mencapai target perusahaan tanpa menimbulkan konflik. Nah, biasanya
Tujuan utama dari PHK ini adalah dari perusahaannya ini. Ketika memang perusahaan anggarannya kurang atau mengalami kerugian, maka mengharuskan perusahaan untuk mem-PHK karyawan-karyawannya untuk mengurangi boncosnya anggaran gitu ya, karena memang sedang mengalami krisis contohnya. Jadi mengharuskan untuk PHK. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab PHK. Yang pertama ada faktor pribadi, kemudian faktor kepuasan kerja, kemudian yang ketiga ada budaya perusahaan. Dilanjut. Nah, selanjutnya ada larangan PHK nih teman-teman. Dalam pasal 153 terdapat 10 kondisi di mana PHK tidak diperbolehkan. Nah, apa saja 10 kondisi ini? Teman-teman bisa lihat, yang pertama ada pekerja sakit dengan surat keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan. Nah, jadi jika ada pekerja yang sakit yang tidak melebihi dari 12 bulan, maka tidak boleh di PHK ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada menjalankan kewajiban negara. Contoh, karyawan dalam suatu perusahaan dia punya tugas negara untuk berkunjung ke negara lain, contohnya, maka itu tidak dibolehkannya PHK karena dia sedang menjalankan kewajiban negara. Kemudian yang ketiga, menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya. Jadi jika teman-teman nanti kerja di suatu perusahaan kemudian menunaikan ibadah dalam syariat Islam, ibadah ke kota Mekah gitu ya, ibadah haji. Jadi kalau perusahaan teman-teman menuntut teman-teman untuk di PHK, teman-teman bisa mengajukan pasal ini bahwa kondisi teman-teman itu tidak boleh untuk di PHK ya. Selanjutnya ada melangsungkan pernikahan. Jadi jika ada pegawai dari suatu perusahaan yang sedang menikah, maka itu juga dilarang PHK. Tapi teman-teman pernah dengar gak sih aturan perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawannya untuk menikah dulu? Pernah dengar gak? Pernah. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih alasan dari peraturan tersebut? Biar nggak ganggu fokus kerjanya. Biar gak fokus, apalagi Terus juga aku dengarnya itu kalau misalnya nggak boleh dulu ya itu dengar di kayak pramugari. Nah, mungkin salah satu alasannya kan pramugari itu harus tampil maksimal banget ya. Kalau misalnya dia udah berumur tangga, dia itu mungkin tidak bisa semaksimal mungkin dalam pekerjaannya. Jadi salah satunya kalau misalnya dia udah nikah nggak bisa tampil maksimal, jadinya harus ada syarat. Iya betul sekali. Jadi teman-teman, kalau menurut saya sendiri di pasal 153 yang mengatur larangan PHK ini kembali lagi ke dalam perusahaannya. Kalau memang aturan dari perusahaan tidak memperbolehkan menikah, maka di sini tidak termasuk ya teman-teman. Jadi balik lagi ke dalam peraturan dari perusahaan masing-masing. Selanjutnya adalah keadaan hamil, melahirkan, mengalami keguguran atau menyusui. Pastinya dalam suatu perusahaan ada yang namanya hak cuti, betul? Ya. Teman-teman bisa menggunakan hak tersebut untuk ketika keadaan hamil tua, kemudian melahirkan, mengalami keguguran atau sedang menyusui. Selanjutnya adalah memiliki hubungan keluarga di perusahaan yang sama. Teman-teman pernah mendengar istilah orang dalam? Pernah, sering pernah. Udah gak jarang ya di zaman yang sekarang kalimat orang dalam. Sebenarnya itu adalah suatu privilege tersendiri ya. Nah di sini juga ada nih, memiliki hubungan keluarga di perusahaan yang sama, itu juga salah satu larangan dari PHK. Kemudian selanjutnya adalah berpartisipasi sebagai anggota atau pengurus serikat pekerja. Teman-teman tahu nggak pengurus serikat pekerja ini apa? Pengurus serikat pekerja itu apa? Jadi yang saya tahu, pengurus serikat pekerja ini adalah mengkoreksi ya. Yang saya tahu adalah itu tuh adalah kayak semacam
dalam suatu komunitas pekerja yang biasanya kayak mengadakan demo gitu. Nah itu tuh ada kayak serikat itu kan perkumpulan gitu. Ya jadi itu tuh seperti suatu komunitas pekerja gitu yang nanti mereka biasanya mengikuti demo-demo kayak gitulah. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah melaporkan pengusaha kepada pihak berwenang atas tindakan kriminal. Jadi ketika karyawan dalam suatu perusahaan melaporkan tindak kriminal dari atasannya, dia juga tidak diperbolehkan untuk di PHK karena sebetulnya dia tuh mengungkap keburukan atau kejelekan, bukan kejelekan, mengungkap apa ya? Mengungkap tindakan kriminal dari atasannya. Selanjutnya adalah perbedaan dalam hal keyakinan, agama, pandangan politik, suku, warna kulit, dan lain-lain. Teman-teman juga tahu bahwa di Indonesia ini menganut Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda bangsa, berbeda-beda agama, suku, bahasa, ras. Jadi ras yang mengharuskan kita untuk saling toleransi. Toleransi. Selanjutnya adalah mengalami cacat permanen atau sakit akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan belum dapat dipastikan waktu pemulihan. Jadi tingku batin ya, kalau teman-teman di luar sana nanti mengalami kecelakaan dalam pekerjaan, kemudian teman-teman malah di PHK, teman-teman bisa menuntut itu. Karena itu harusnya perusahaan juga punya tanggung jawab di situ. Dilanjut Kak. Oke. Selanjutnya ada kompensasi bagi tenaga kerja yang di PHK. Nah, perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kompensasi ini mencakup tidak hanya uang pesangon, tapi juga uang penghargaan masa kerja. Nah, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak secara spesifik menentukan apakah gaji yang dijadikan acuan dalam perhitungan kompensasi harus berdasarkan gaji bulan terakhir sebelum terakhir dari mana? Sorry ya guys, ini jadi koreksi yang aku ya, sorry ya. Jual dari sini deh. Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak secara spesifik menentukan apakah gaji yang dijadikan acuan dalam perhitungan kompensasi harus berdasarkan gaji bulan terakhir sebelum PHK atau rata-rata gaji dalam beberapa bulan terakhir. Namun dalam praktiknya tunjangan PHK biasanya dihitung berdasarkan gaji terakhir yang diterima pekerja, termasuk gaji pokok serta tunjangan tetap. Jadi kompensasi biasanya diberikan satu kali gaji. Jadi contoh, Kak Dila gajinya 1 bulan 15 juta. Maka uang kompensasi yang akan didapatkan oleh Kak Dila adalah 1 kali gaji. 15 juta. 15 juta. Lanjut, bantuan keuangan bagi tenaga kerja yang di PHK. Jadi bantuan keuangan untuk pekerja di PHK ini ada 2 jenis. Saja. Yang pertama adalah hak jaminan sosial bagi pekerja. Kemudian yang kedua adalah jaminan hari tua. Jadi hak jaminan sosial bagi pekerja ini itu para pekerja akan mendapatkan jam sostek, betul? Apa itu jam sostek? Iya, betul sekali. Yang kedua adalah jaminan hari tua. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kompensasi tadi. Nah, jaminan hari tua ini bergantung dengan sama perhitungannya seperti tadi ya. Ya. Dilanjut.
Selanjutnya ada pensiun. Pengertian pensiun bisa dilihat teman-teman. Menurut KBBI, pensiun ini adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Dengan kata lain, pensiun merupakan putusnya hubungan kerja antara karyawan dengan organisasi tempat bekerja pada saat karyawan sudah mencapai usia tertentu. Nah, biasanya usia pensiun itu 65 ya? Atau berapa? 60-an kayak 58, ada yang 58, ada yang 62. Beragam juga, ada yang 75 tergantung dari pihak perusahaan. tergantung dari pihak perusahaan. Betul. Selanjutnya Pak, selanjutnya ada fungsi pensiun. Yang pertama adalah untuk menjamin stabilitas finansial. Ada yang tahu apa itu menjamin stabilitas finansial? Iya, Kak Anissa, silakan. Jadi kan nanti kalau misalkan sudah pensiun, seorang itu sepertinya dimasukkan di pensiunnya itu bisa buat menjamin stabilitas finansial si orang ini buat kebutuhan atau buat membangun usaha lain jadi ada pemasukan lagi. Betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ada yang tahu? Ayah jangan lama. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Kan dari setiap pensiun itu pasti ada beberapa perusahaan yang memberikan uang pensiun, ada juga yang tidak. Nah, itu meningkatkan kesejahteraan sosial itu sepertinya bagi perusahaan yang memberikan jaminan hari tua. Kenapa dia memberikan uang pensiunan? Karena kan kalau misalnya sudah tua itu sudah susah untuk mencari pekerjaan tentunya teman-teman. Terus juga sekalinya bisa kalau kayak buka usaha kecil-kecilan ataupun yang lain. Maka dari itu, dari pensiunan itu, uang pensiunan itu disalurkan tujuannya untuk mensejahterakan sosial ataupun keluarga yang kena pensiun. Betul ya. Selanjutnya adalah mengurangi beban sosial. Jadi pensiun ini kan untuk kalangan tua ya, untuk batas usia yang expired gitu. Kasarnya begitu ya. Jadi ketika mendapatkan jaminan pensiun ini, uang pensiun ini, maka itu juga bisa mengurangi beban sosial, beban keluarganya contohnya. Jadi tidak ada jaminan lah, ada uang masa tua begitu ya. Dilanjut, jenis-jenis pensiun. Karena bila bisa tolong buka makalah ESDM kelompok 13. Sorry ya guys, aduh banyak koreksinya ini. Kak ya, itu Kiko ya. Kiko, baru lihat apa Kak, sambil nunggu ini boleh gak sih aku nanya dulu? Boleh, jadi cerit-cerit ya. Iya, kan tadi di 10 apa tuh ya yang tidak boleh kakak. Salah satunya ada yang memiliki hubungan keluarga di dalam satu perusahaan. Itu kenapa sih Kak nggak boleh di PHK? Malah kan kalau misalnya dia memiliki hubungan keluarga kayak organ gitu tuh ya, itu kemungkinan besar kalau kali kok dalam artian kayak untuk korupsi atau memasukkan data itu berpeluang besar gitu. Kenapa justru dia itu nggak boleh di PHK? Aku izin dulu ya. Oke, kita diskusi sekarang atau lanjut dulu nih? Diskusi dulu. Oke. Mungkin kita diskusi bareng-bareng aja ya. Kalau dari pendapat aku, seperti yang udah aku bilang tadi bahwa aturan sebetulnya balik lagi ke dalam aturan perusahaan. Ada yang memang yang pasal yang saat ini nih itu terbatas gitu, tidak semua perusahaan karena masih
dalam satu perusahaan itu punya aturannya tersendiri. Dari pertanyaan Nadila tadi, kalau menurut aku bahwa yang punya orang dalam itu kayak masuk ke dalam privilege kita sendiri. Kenapa? Karena dia bisa dengan mudah untuk masuk ke dalam perusahaan itu. Tapi betul juga kata Nadila bahwa ada peluang untuk korup gitu ya, untuk kali kong, dana dan segala halnya. Apa ya? Kalau menurut aku karena itu bukan apa ya, bukan suatu pelanggaran. Kalau menurut aku itu bukan suatu kalau dari hubungan keluarganya sendiri ini bukan suatu pelanggaran, tetapi kalau membahas mengenai nantinya korup itu tuh tidak masuk ke dalam sini gitu loh. Memang itu tuh ada kemungkinan terjadi, tapi yang dimaksud dalam pasal ini itu adalah bahwa kalau ada hubungan kerja ya itu boleh, karena hubungan keluarga itu boleh, karena teman-teman pasti pernah melihat kalau adik kakak bekerja di satu perusahaan yang sama gitu, bahwa ibu dan anak masuk ke dalam satu perusahaan yang sama. Itu tuh merupakan relasi, itu tuh merupakan link gitu, link untuk kita mudah untuk masuk ke dalam perusahaan itu. Jadi pasal ini tuh kalau menurut aku ya tidak mengatur sejauh yang Nadila jelaskan tadi, hanya sekadar memberi hubungan keluarga ini saja. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurutku sendiri di tempat yang sudah dulu itu ada misalnya ibu yang ibunya kerja di perusahaan itu, ternyata itu si ibunya punya satu lowongan kerja buat orang yang kenal atau keluarganya itu, jadi menyediakan sama perusahaan yang mungkin pasal ini masuk ke perusahaan yang memang punya peraturan yang bisa memasuki keluarga atau orang yang berkenal dengan perusahaan. Untuk itu untuk karyawan yang berangkatnya masih atau Kayaknya orang mungkin kalau dia orang baru dia punya iya mungkin teman-teman gimana? Ya sih mungkin emang ada beberapa perusahaan yang membolehkan kayak adanya hubungan kekeluargaan dalam pekerjaannya, tapi yang aku alami ya kalau di realita pabrik gitu ya, untuk hubungan kekeluargaan itu dalam artian kalau keluarga besar oke, tapi kalau dalam artian kayak pasangan suami istri gitu ya, itu jarang dibolehkan karena mungkin salah satunya yang mengganggu fokus, terus bisa jadi nantinya kayak masalah yang ada di dalam rumah dibawa ke perusahaan. Mungkin salah satunya itu yang bagi perusahaan yang nggak boleh. Tapi yang aku tahu sejauh ini ya, yang tempat mamaku kerja atau saudara-saudara yang lain itu kalau ada itu hubungan kekeluargaan antara suami istri itu nggak boleh. Kalau misalnya kayak keluarga jauh camping gitu misalnya, dia itu nggak boleh. Oh, aku baru tahu loh Kak Dula, kalau memang ada perusahaan yang tidak memperbolehkan suami istri. Nah, itu ada ya? Ada, makanya aku bingung di sini memiliki hubungan keluarga di perusahaan yang sama. Makanya kan aku bertanyakan ya, soalnya mungkin ini pasal yang memang udah jarang perusahaan gunakan atau ada pasal baru gitu. Jadi kira-kira pasalnya baru masih banyak digunakan atau gimana nih Kak? Nggak tahu. Aku nggak tahu tuh. Kalau tadi aku katanya kayak orang dalam itu aku kurang setuju sih, soalnya kayak nggak ngasih kesempatan buat yang lain gitu loh, kayak masa masukin keluarganya doang, udah gitu mah ya udah dikirim aja perusahaan dinas Iya, kita sendiri aja gitu. Tapi menurut kelompok sendiri, memiliki hubungan keluarga di perusahaan yang sama
nggak ke yang Ufuk maksud tadi? Keluarganya masuk. Kalau misalnya perusahaannya didiriin sama keluarga itu kayak apa sih Pendiri lah ya. pendirinya kayak siapa Haritano Sudibyo itu kan ngedirin dia sendiri kan, jadi kan emang yang ngurus juga keluarganya sendiri itu oke sih. Tapi kalau ternyata bukan pendirinya, terus semuanya keluarganya dimasukin tanpa ngasih kesempatan lain sih tidak menurutku. Karena masih banyak yang layak menurutku ya. Terus di sini sendiri ya. Karena pada dasarnya realitanya sekarang ini emang yang namanya orang dalam itu setiap perusahaan ada ya, bahkan dalam dunia politik pun ada gitu. Dan kurang setuju juga dengan adanya orang dalam, karena belum tentu yang ada orang dalamnya, kayak misalnya dia masuk dengan jalur orang dalam, dia memiliki skill yang bagus, masih banyak banget orang di luar sana yang memiliki skill bagus, tapi dia masih dalam artian belum diterima di perusahaan mana-mana karena salah satunya saingannya memiliki orang dalam. Maka dari itu kurang ini juga sih sama pasal ini kurang serak gitu ya. Setiap orang kan pasti memiliki pendapat ya. Nah, kalau pendapat saya Setuju sama yang Betul. Kalau dari Kak Gila ada pendapat lain? tidak cukup. Oke. Mungkin aku bakal lanjut ke jenis-jenis ya. Menit gak apa-apa sih. udah berapa nih? 28. Oh, 12 keluarga Biro. Kamu bisa nyambung gimana biasanya? Kita mau masing-masing tuh kayak first line kayak kalau yang nanya ya nanya gitu. Jadi nanya juga asal pos aja. Kayak ini gimana ya? Nanti gitu ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pensiun. Jenis pensiun yang pertama ini ada yang namanya pensiun manfaat pasti. Jadi jenis pensiun ini itu menjamin besaran manfaat yang diterima berdasarkan formula tertentu seperti gaji terakhir dan lama masa kerja. Sistem ini memberikan kepastian jumlah pembayaran pensiun kepada penerima. Kemudian yang kedua ada yang namanya pensiun iuran pasti. Nah, besaran pensiun yang diterima bergantung pada jumlah iuran yang disetorkan oleh pekerja dan perusahaan selama masa kerja serta hasil investasi dari dana yang terkumpul. Oleh karena itu, jumlah yang diterima bersifat variabel. Kemudian yang ketiga ada pensiun dana. Dana pensiun lembaga keuangan. Program ini dikelola oleh lembaga keuangan yang memiliki izin khusus untuk mengelola dana pensiun. Baik individu maupun perusahaan dapat berkontribusi dalam program ini. Selanjutnya ada pensiun pemerintah. Program pensiun ini dikelola oleh pemerintah dan diberikan kepada warga negara yang memenuhi syarat. Nah, syaratnya ini seperti usia pensiun atau kondisi fisik tertentu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pensiun sukarela. Nah, apa sih pensiun sukarela ini? Nah, ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara sukarela dalam program pensiun yang disediakan oleh lembaga swasta atau keuangan. Pensiun ini sering digunakan oleh pekerja sektor informasi atau sebagai tambahan dari pensiun yang dikelola oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kesimpulannya nih teman-teman. Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan langkah terakhir yang sebaiknya dihindari oleh perusahaan demi menjaga stabilitas tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan. Nah, untuk meminimalisir PHK, perusahaan dapat menerapkan strategi seperti efisiensi, kemudian operasional, peningkatan produktivitas, serta pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan. Selain itu, jika PHK tidak dapat dihindari, perusahaan harus memastikan kesejahteraan pekerja
dengan memberikan kompensasi yang adil, pesangon sesuai regulasi, serta program pendampingan seperti pelatihan keterampilan atau bantuan dalam mencari pekerjaan lain. Dengan pendekatan yang bijak, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan tenaga kerja. Selanjutnya mungkin kita bakal diskusi ya teman-teman. Menurut teman-teman ada pertanyaan atau ada kita diskusi aja gitu? Iya, untuk namanya gitu kan ada aja ya namanya pensiun ini gitu, pensiun sebelum waktunya gitu kan. Terus dana pensiunnya itu gimana ya? Apakah tetap dapat yang 1 kali 1 bulan atau gimana? Kalau pensiun ini kan sebelum waktunya itu kalau karyawan tetap Ini ya, kan kita harus mengetahui dulu latar belakang dari pabriknya. Kan pensiun dini itu kan bukan semata-mata kayak pembuatan dia aja ya. Kalau misalnya pensiun dininya karena emang pabriknya tutup, emang bangkrut gitu ya, bangkrut, perusahaan juga wajib memberikan upah pensiun gitu. Kayak misalnya kalau misalnya bener-bener bangkrut ya, itu kalau nggak salah pas lagi presentasi apa gitu ya, itu kata bapaknya kayak pensiun itu jadinya nggak wajib nggak sih, hanya diberikan gaji. Kayak misalnya nggak tahu kalau misalnya bener-bener bangkrut, tapi pada kenyataannya kalau misalnya kalau misalnya dia walaupun bangkrut gitu ya, seharusnya dari pihak perusahaan memberikan uang pensiun. kalau kasusnya sakit bukan sakit terus si perusahaannya nggak mau mempertahankan, kalau yang di sini katanya iya jadi kayak mungkin musyawarah akhirnya dipensiun gitu. Dapat kalau gitu. Kalau dari pendapat aku pasti dapat ya, karena sakit karena kecelakaan kerja, sakit pribadi ke karyawan tetap. Betul. Kalau menurut aku itu akan dapat ya. Nanti udah karyawan tetap tuh udah berapa tahun sih kalau di perusahaan tuh? Sudah 10 tahun. Enggak, kalau karyawan tetap sekarang itu ya kan kebanyakan emang kontrak gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang setahun kontrak baru diangkat jadi karyawan tetap, ada yang 3 tahun kontrak baru diangkat jadi karyawan tetap. Oh, ada juga ya? Ya, tapi kebanyakan dari perusahaan, kalau misalnya sekarang kita yang setahun, tapi kalau di perusahaan yang aku ini ya, karena dia kan memproduksi sepatu, kalau sepatu itu kan harus memiliki keahlian yang emang udah dia benar-benar ahli gitu ya, skillnya dia gitu. Kalau sepatu itu 3 bulan training langsung diangkat jadi karyawan tetap. Kalau untuk perusahaan seperti makanan, terus yang lain gitu, biasanya setahun karyawan atau 3 tahun karyawan baru diangkat jadi karyawan tetap. Dan kalau misalnya terkait tadi uang pensiun, seharusnya dapat kalau misalnya perusahaan itu sehat ya, karena kan emang ada beberapa perusahaan di Indonesia itu ya dapat dibilang tidak sehat dan tidak memenuhi kriteria yang ada dalam undang-undang yang udah ditetapkan dalam undang-undang gitu. Nggak tahu entah itu diada-ada atau gimana pas peluncuran perusahaannya ya. Kalau misalnya perusahaan sehat pastinya dapat. Dan emang dari beberapa perusahaan itu ada beberapa penyakit yang sekiranya dia itu bakalan dikeluarin dari perusahaan. Salah satunya saraf kejepit. Oh iya? Iya. Kalau saraf kejepit, kayak misalnya dia kalau saraf kejepit tiba-tiba tangannya nggak bisa gerak apa. Nah itu yang biasanya mendapat pensiun dini. Ya, soalnya aku juga bukan mama aku ya, tapi temannya, dan aku juga kenal dekat sama temannya mama karena emang sering berkunjung ke rumahnya. Dia itu didapat PHK karena saraf kejepit dan itu sudah dirumahkan selama 6 bulan. Baru
dikeluarkan dan mendapat pensiun. Dan selama 6 bulan dia juga tetap mendapatkan gaji. Apa Seperti itu. Kalau misalnya full gajinya atau setengah? full cuti berbayar gaji gitu ya? full. Jadi itu dia dirumahkan. Bahasanya bukan dipecat, bukan apa, tapi dirumahkan. Dirumahkan kayak pengobatan lah ya. Iya dia melakukan pengobatan. Nah kalau misalnya ada perubahan dia boleh masuk lagi. Tapi kalau misalnya emang belum ada perubahan, nantinya baru keputusan PHK. Itu ilmu baru ya. Oke, kita dapat ilmu baru ya dari Kadila lah. Baru tahu itu bahwa penyakit ada beberapa penyakit ini gitu bisa menimbulkan dampak yang sangat besar gitu bagi perusahaan dan juga pegawainya sendiri, bisa sampai dirumahkan gitu ya. Ini juga kayak misalnya kita pengen masuk ke pabrik atau mana ya, pasti ada medical check up gak sih? Iya, misalnya dan itu kan biasanya emang disediain dari pabrik. Nah kalau misalnya kayak tensi tinggi atau gula tinggi gitu ya, itu nggak ngaruh. Tapi yang lebih ngaruh itu jantung. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke perusahaan tapi jantung kita itu bermasalah, itu kemungkinan besar diterimanya itu sangat kecil. Jadi kalau misalnya tensi tinggi nih, gak apa-apa tensi tinggi. Soalnya karena kan kita abis dari jalan dari mana kepanasan gitu ya. Jadi tensi kita itu tinggi, wajar gitu. Punya gula juga wajar gitu, enggak terlalu dingin. Tapi ini kata adik mama aku ya, kebetulan dia bagian HRD. Terus tahu gitu ya kalau misalnya apa aja sih kemungkinan kecil yang bisa diterima dalam perusahaan. Kalau dari kesehatan itu jantung yang paling penting. Oh berarti masalah jantung tuh kita harus waspada banget ya. Karena untuk perusahaan aja yang dilihat tuh kalau yang medical check-nya yang masalah adalah jantung itu bisa jadi deteksi pertama untuk kita gak bisa lolos ya kayak. Iya. Nah teman-teman karena udah 40 menit ya. Iya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Saya mau sih. Bisa. Boleh tuh. Di belakang dong. Hah? Boleh. Oh iya itu. Kan bapak saya pernah ditawarin buat kerja di satu perusahaan gitu ya. Tapi beliau tuh harus nanti dikontrak ya, nanti berhenti ketika usianya udah 65 tahun ya pensiun. Nah itu gimana itu sistematikanya, kenapa bisa pensiunnya dijadwalkan seperti itu? Karena memang kan seperti yang sudah teman-teman jelasin di sini dan juga materi kita tadi bahwa pensiun itu kan memang di usia segitu ya kan ya 65 atau 59, 25 itu memang harus ada di kesepakatan awal gak sih teman-teman? Oh jadi gak jadi tiba-tiba gitu? Iya, sebenarnya ada di kontraknya perusahaannya cuma mempekerjakan sampai usia 60 misalnya, nanti usia 60 itu pasti dia bakal pensiun. Jadi pegawai itu dikasih tahu dulu gitu ya, bahwa peraturan perusahaan ini seperti ini, seperti itu gitu ya. Oke, cukup kan Nehan? Cukup. Oke, cukup ada lagi? Cukup ya karena sudah sore. Oke, langsung aja ditutup kali ya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi pada hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan, jika banyak tidak seriusnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi gimana menurut kalian tadi apa simulasi presentasinya? Iya, beda ya. Ya, nih dari cara ambil dulu mungkin. Kita lihat ini. Oke. Menurut ini ya, pembawaannya terlalu cepat. Terus Ican juga belum menguasai materi. Jadi nanti kalau
misalnya Ica mau maju, usahain buat materinya dipahami dulu ya. Kasian ini. Terus ada lagi gak guys? Soalnya belum nih presentasinya. Ada lagi. Kalau dari aku mungkin dari pembedanya tadi itu ya, yang di jenis-jenis, kalau bisa jenis-jenisnya itu dijajarin kayak apa aja kan, misalnya kayak pensi, jenis-jenis pensiun ya kayak hari tua atau jadi salah satunya ada penutupan perusahaan secara apa, kalau misalnya tetap permanen atau yang lain-lainnya, jangan hanya garis besarnya aja jenis-jenis. Oke, berarti harus revisi PPT sama aku harus memahami lebih tentang materinya lagi ya? Iya. Oke, makasih ya teman-teman. Kalian habis ini mau kemana? Pulang.